Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Amati hewan kelinci dan siput pada gambar di atas. Apa perbedaannya? Perbedaannya, untuk yang kelinci, jelas itu namanya hewan vertebrata. Hewan bertulang belakang. Kemudian yang pada siput adalah hewan avertebrata. Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata yang lain adalah serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Amati organ gerak siput berikut ini. Nama organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Tugas yang pertama, tugas mandiri saja nggih. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nama hewan belalang, cacing, dan ubur-ubur. Ada 3 hewan. Nama organ geraknya, kemudian fungsinya untuk apa. Kita lanjutkan materinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu juga telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi tersebut. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis. Merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, karikatur. Merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran, seperti gambar berikut ini.
Yang ketiga, kartun. Merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Yang keempat, dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Untuk tugas yang kedua, gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada buku gambarmu. Salah satu hewan saja, nanti boleh diwarnai sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan pembelajaran yang keenam. Hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yaitu kupu-kupu. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti hewan serangga yang lain. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat berwarna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Tugas yang ketiga untuk anak-anak, tentukan ide pokok dari masing-masing bacaan tadi. Ada 4 paragraf, tentukan ide pokoknya. Untuk semua tugas nanti difotokan dan dikirimkan seperti biasa ya, karena kondisi dan keadaan belum memungkinkan untuk tatap muka. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita semakin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Maka kita harus bersyukur. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tentunya sudah ya. Ada hewan peliharaan di rumah, misalnya memberi makan ayam, memberi makan kucing, memberi makan ikan, dan lain-lain. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Ajaklah teman, saudara, ataupun orang tua kamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar. Jangan sampai merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan di rumah. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini.
kita lanjutkan ke pertemuan yang berikutnya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.